presentasi, mereka melakukan deal, apapun namanya, apakah itu negosiasi. Konteks adalah, jadi kalau misalnya hari ini kita akan menerangkan tentang misalnya harus mensurvei dulu audiens Ibu, seperti yang saya lakukan. Ibu perhatikan bahwa di pendidikan sampai yang kita sudah kenal mereka, kira-kira apa motivasinya atau hal apa yang paling disukai oleh mereka. Ini juga di dalam negotiation skill orang sering gunakan ya. Di dalam marketing mungkin saya cerita sedikit, Ibu, mungkin Ibu seorang guru tentu tahu bahwa bakat dan hobi masing-masing anak-anak kita berbeda, sehingga hal yang disukai oleh anak lain tentu belum tentu disukai oleh anak-anak yang lain. Misalnya ada yang hobi olahraga dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang olahraga dan lain sebagainya, di dalam marketing, di dalam pelatihan saya di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya, Medan dan Yogyakarta, saya sering mengajarkan bahwa kalau mereka melakukan presentasi, mereka melakukan deal, apapun namanya, apakah itu negosiasi, kita tidak bisa langsung memulai sesuatu, mesti bercerita dulu kegiatan sehari-hari mereka apa, yang disebut dengan bagaimana mengajukan pertanyaan yang baik. Pelatihan ini, karena nanti kenapa ada presentasi yang hambar, ada presentasi yang tidak menarik. Tadi Ibu sendiri katakan bahwa presentasi yang tidak efektif itu seperti ini karena need dan motivasinya tidak sesuai. Saya tahu hari ini banyak yang ingin dalam aplikasinya gimana nanti kalau saya menjadi protokol di daerah atau saya menjadi pembawa acara. Esensinya sama, Ibu sekalian. Jadi ada dua hal, termasuk Ibu sebagai seorang guru, itu ada dua hal yang selalu kita harus ingat. Yang pertama adalah konten dan konteks ya. Ini kita keluar sedikit dari di dalam dunia pendidikan, karena saya tahu Ibu banyak yang guru di sini ya. Segalanya berbicara ya. Jadi kalau misalnya hari ini kita akan menerangkan tentang misalnya planet atau matematika, kenapa kita mesti punya poster, kenapa kita mesti punya flyer, sehingga di otak mereka itu yang pertama sudah ada. Itu juga akan kita bahas nanti di konteks ya, atau apa yang motivasi ini sangat penting ya, termasuk pengalaman. Karena kalau misalnya pengalaman ya, mereka akan bosan. Biasanya ada 4 orang yang hadir di tempat kita. Yang pertama adalah ada orang-orang yang terus terang terpaksa hadir di tempat kita, dia tidak termotivasi. Misalnya Ibu sekalian, ada anak-anak yang terpaksa harus datang ke sekolah, tidak ada semangat belajar, tidak ada motivasi, malas ya. Ada juga yang menghadiri presentasi, saya nggak tahu hari ini. Ada yang hadir karena terpaksa, disuruh bosnya misalnya, atau dia harus hadir. Kemudian yang kedua, biasanya ada yang hadir karena dia sebagai vacation, jalan-jalan, lumayan, ada makan siang, lumayan, gratis. Kan ada yang dibayarin di sini, ya lumayan, gratis. Itu bisa bertemu. Dia datang pengen tahu dan dia pengalaman. Nah, hati-hati terhadap orang ini, Ibu sekalian. Dia udah sering, atau ini yang bisa bahkan dalam presentasi kita ini yang bisa menjatuhkan kita. Hati-hati terhadap orang yang udah berpengalaman. Gua harus berani, gua harus merangkum dia. Jadi ada trik-triknya, misalnya Ibu ini ya, Ibu mengikuti Acipung Motivation Training ya, dokter biasa dengan training-training yang motivational, yang lain kan tidak. Jadi mungkin yang biasa saya sudah luar biasa, bagi dia itu biasa-biasa saja. Ibu harus hati-hati menangani orang yang pengalaman. Ibu bisa selalu menanyakan, gimana? Betul kan, Bu? Bagaimana menurut pendapat Ibu tentang hal ini?